Masih Islam Ya, juga, Bang. Bang? Masih Bang, masih Bang. Masih Islam juga. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda bahas nih? Itu Bang, ada di Lukas 6 ayat 12 Bang, mau nanya aja. Lukas 6 ayat ke-12. Saya bukakan. Ya. Sebentar ya. Teman-teman, di acara Metro TV One nggak boleh orang Islam nanya Bible sama orang Kristen. Cuman di acara ini saja. Ya, ya Bang. Lukas 6 Ayat 12 Bang. Lukas 6 ayat 12. Lukas yang ke-6 ayat yang ke-12. Baik, di sini bunyinya, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Apa yang mau Anda tanyakan? Ya, maksudnya dia berdoa kepada Allah, maksudnya gimana tuh Bang? Bukan Allah, Bang. Aduh, ini lagi nih, aduh. Allah. Bukan Allah. Di dalam, coba Anda bisa baca, sebentar, saya tampilkan. Aduh, memang orang Islam ini, saya sudah pernah bilang teman-teman, seluruh orang Islam harus dikembalikan lagi ke SD. Tolong, program pemerintah, tolong kembalikan atau pulangkan orang-orang Islam kembali ke kelas 1 SD. Bentar. Aduh. Itu kan L-nya double Bang, L-nya double Bang. Sebentar, saya mau tunjukkan ini ke layar saya. Saya balikan dulu layar saya. Teman-teman, saya ngomong bukan asal-asal ngomong ya. Tolong kembalikan orang-orang Islam kembali ke kelas 1 SD. Karena mereka tidak lulus kelas 1 SD-nya dulu. Perhatikan. Saya tulis ya. A-L-L-A-H. Coba ini dibaca apa? Allah. Terus kenapa Anda baca ini Allah dari mana ini? Ini huruf apa? Allah, Bang. Ini huruf apa? A. Ini huruf apa? L. Ini? L. Ini? A. Ini? H. Oke, dibaca? Allah. Allah. Coba baca dulu yang benar Bang. Kalau enggak seluruh orang Allah. Islam saya suruh kembali lagi ke SD. Allah. Allah, ini dibaca Allah bukan Allah. Kalau Allah itu tulisannya kayak begini Bang. Kalau Allah tulisannya begini. Allah. Nah, ini baru Allah. Betul nggak? Ya Bang. Iya, makanya saya bilang tolong belajar lagi baca huruf Latin. Sebenarnya ini kata Allah ini kalau dibaca begini ini bacanya Allah, kalau yang begini bacanya Allah. Iya Bang. Iya. Baik, kita sekarang kembali ke Lukas tadi. Masalah Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah. Allah di situ Bang tidak merujuk kepada Allahnya Muhammad, sesembahannya orang Quraisy. Allah di situ di bahasa aslinya, di situ bahasa aslinya tuh Theos. Kalau bahasa Ibraninya itu Elohim, Bapa yang mengutus Yesus. Jadi Yesus berdoa kepada Allah, Allah itu merujuk kepada Bapa yang di surga. Oh gitu ya? Iya. Kira berdoa dia kepada Allah gitu. Memang berdoa, Yesus itu berdoa kepada Bapa di surga. Dia berdoa. Bapa di surga ya Bang ya? Iya. Lalu pertanyaan Anda selanjutnya, apakah Anda mau mengikuti Bapa di surga? Maksudnya gimana Bang? Mengikuti gimana? Begini, kebenaran itu adalah bagaimana Anda percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa di surga. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, sejatinya dia percaya kepada Bapa di surga.
Barang Iya, siapa yang percaya kepada anak, dia percaya kepada Bapa di surga. Barang siapa yang melihat anak, dia melihat Bapa, begitu loh. Jadi mengikuti Yesus itu sejatinya mengikuti Bapa di surga. Karena Yesus itu adalah gambar perwujudan atau manifestasi daripada Bapa yang ada di surga. berarti kalau di agama Abang gimana Bang? Masalah penebusan dosa itu maksudnya gimana Bang? Nah, kan lompat lagi. Kenapa sih kalau orang Islam kalau bahas sesuatu itu yang coba fokus Bang. Yang Anda tanyakan itu yang mana? Ya, lanjut, Nanti lompat ke penebusan, lompat lagi kemana? Tapi nggak apa-apa lah, saya turuti lagi. Begini Bang. Jadi begini Bang, penebusan itu kayak begini loh. Jadi Tuhan atau Bapa di surga itu mempunyai satu standar bagaimana seseorang itu memenuhi segala hukum untuk masuk kepada hidup. Punya standar namanya hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu apa? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Jadi tuntutan hukum Taurat itu adalah bagaimana seseorang itu harus hidup untuk melakukan segala yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan tidak ada seorang pun yang lolos. Kalau saya punya saringan, hukum Taurat itu saringan. Kalau kamu bisa tembus saringan itu, maka kamu masuk kepada hidup yang kekal. Tidak ada satu orang pun yang lolos. Semua orang jatuh. Tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Iya. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa melakukan itu. Nah, jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, bukan dirinya lagi yang dilihat. Contoh, kita berdiri di takhta penghakiman, di pengadilan penghakiman. Yang dilihat bukan kami lagi, tetapi Yesus yang dipandang. Makanya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dibenarkan. Itu maksudnya. Jadi seseorang itu ditebus oleh Yesus. Berarti kalau memang betul-betul percaya ke Yesus, dibenarkan, ditebus dosanya gitu, seperti itu. Iya, jadi pelanggaran dan kesalahan orang tersebut tidak diperhitungkan karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Apakah ada pernyataan di Alkitab Bang tentang penebusan itu? Ada Bang? Baik, saya tunjukkan ayatnya. Ya Bang. Di dalam, saya tunjukkan ayatnya ya. Ini orang Islam mau belajar, kita ajarin teman-teman ya. Belajar, di dalam Bang, Lukas pasal yang ke Bentar ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-20. Perhatikan sebentar. Sabar ya. Iya Bang. Saya tunjukkan ayatnya. Misalnya di dalam Injil Lukas. Sabar ya, saya agak sedikit lama ini. Iya Bang, sabar Bang. Pasal yang ke nih ya. Lukas pasal yang ke-22, kita mulai dari ayat yang ke 14 ya, kita mulai dari ayat 14. Saya bacakan nih. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan murid-muridnya ya, dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu mulai..." Oh, feedback. Oke. Sebentar ya. Iya Bang. Sebentar, Lanjut Bang. Sebentar. Sabar ya. Bukan ini ayatnya sebentar.
Izin follow bang. Ya. Oke nih, ya pas Matius ternyata. Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Baik. Di sini saya bacakan ya. 28. Sesudah mengambil mulai dari 27 ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Iya. Sudah, saya tunjukkan ayatnya ya. Sudah, tunjukkan ayatnya. Iya bang. Ya, seperti Lanjut, itu. Jadi, barang siapa yang percaya kepada Yesus, kesalahan atau pelanggarannya itu tidak lagi diperhitungkan. Karena Yesus sudah membenarkan dia, sudah melakukan untuk orang tersebut tuntutan tuntutan hukum Taurat itu. Jadi sebenarnya bagaimana keadilan Tuhan di dalam Bible itu kayak begini, Bang. Dosa itu masuk melalui satu orang, yaitu Adam. Tampaknya dia sinyal ini. Kedengaran Bang suara saya? Kedengaran bang. Oke. Jadi melalui satu orang, pelanggaran itu datang melalui satu orang, yaitu Adam yang pertama. Karena Adam melakukan pelanggaran, maka seluruh manusia itu jatuh ke dalam dosa. Makanya keturunan Adam itu berdosa semua. Nah, kemudian ada Adam yang kedua, yaitu Yesus. Yesus itu Adam yang kedua. Nah, dia tidak melakukan kesalahan seperti manusia yang pertama, yaitu Adam. Tetapi dia memenuhi segala tuntutan hukum Taurat itu. Maka keadilan Tuhan itu seperti ini. Karena pelanggaran satu orang, semua manusia beroleh dosa, beroleh penghukuman. Dan juga karena kebenaran satu orang, yaitu Yesus, maka semua orang yang percaya kepadanya beroleh pembenaran. Seperti itu. Lalu banyak muslim mengejek, wah kalau begitu saya boleh dong bikin dosa terus, kan udah ditebus. Nah, kalau orang sudah ditebus, dia bukan punya dirinya, bukan milik dia lagi. Kalau orang sudah dibayar oleh Yesus dengan darah, maka dirinya bukan punya dia lagi, tetapi milik Yesus. Barang siapa milik Yesus, ia melakukan apa yang Yesus mau. Jadi jangan seperti logikanya orang Islam, mentang-mentang sudah ditebus maka berbuat dosa seenak hati. Jadi kan begitu. Iya bang. Iya. Contoh seperti ini loh. Ini mungkin banyak muslim nggak paham nih bahasa-bahasa kita. Gini. Kita ini merdeka bang. Kita ini merdeka karena darah para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Bener nggak? Benar bang, benar. Nah, seperti juga orang Kristen bang. Orang Kristen itu dimerdekakan karena darah juga. Darahnya siapa? Darahnya Yesus. Makanya kami ini dibayar dengan darah. Bukan dengan emas perak. Tapi dibayar dengan darah yang mahal. Jadi karena sudah dibayar dengan darah, maka kami memberikan diri kami kepada Yesus menjadi milik kepunyaannya. Maka kami melakukan kemauan Yesus. Nah sama seperti kita ini udah dibayar dengan darah para pahlawan. Berarti kita harus mengisi kemerdekaan kita ini sesuai dengan kemauan para pendiri bangsa ini. Maksudnya gitu, logika sederhananya gitu loh. Iya. Berarti ditebus sama darah ya bang ya? Iya. Di dalam Bible jelas dikatakan kamu sudah dibayar bukan dengan emas perak tetapi dengan darah yang mahal. Begitu. Berarti dijamin masuk surga gitu. Iya. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus melakukan apa yang Yesus perintahkan dijamin. Bukan mudah-mudahan seperti agama Islam. Seperti itu. Oke? Iya bang. Ya, ada pertanyaan selanjutnya? Terakhir, Bang. Soalnya sinyalmu balik-balik ke sini. Suaramu balik-balik ke sini.
Oh ya, saya rasa cukup bang. Gitu aja bang. Thank you bang ya. Oke, sama-sama. Saya Sekarang rasa udah cukup. bener. Sekarang udah Iya, Jangan tapi lupa kadang masih follow-follow ya, feedback. teman. Thank you bang Idis. Thank you ya semuanya ya. Sama-sama, Bang. Selamat malam. Saya punya Anda teman-teman orang Minang yang Kristen. Cari aja akunnya Ya. itu namanya Kristen Minang. Itu ada itu, teman saya. Kristen Minang. Iya, ada Betul, Kristen Bang. Minang. Kalau dia nonton, coba sebentar. Siapa tahu dia ada di daftar hadir. Sebentar. Kalau ada Kristen Minang, ada. Itu saya punya teman itu Kristen Minang. Mana? Anda tidak tahu nih banyak orang Minang yang udah jadi Kristen. Oh iya bang ya. Wadah, siapa dia nggak nonton berarti? Kristen Minang. Ada nama akunnya itu Kristen Minang. Biasanya dia nonton. Oke, tidak kelihatan. Oke lah ya. Nanti kalau Ya, Bang. dia Izin follow masuk, bang ya. gimana? Izin follow bang ya. Oke, silakan di follow ya. Thank you semuanya teman-teman di bawah. Thank you. ya. Sama-sama. Oke. Saya turunkan ya Bang ya. Haleluya ya. Salam haleluya bang. Haleluya.